Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara yang ketiga yaitu materi pokok sudah selesai. Kita lanjutkan ke acara yang keempat yaitu batul masail. Yang pertama, bagi orang yang mengerjakan atakah sugro maupun kubro haram masuk neraka. Bagaimana kalau orang tersebut semasa hidupnya suka melakukan dosa besar seperti zina, membunuh, mabok, bahkan punya hutang yang tidak ditanggung jawab sama keluarganya? Mohon dijelaskan. Orang yang melaksanakan atakah sugro atau kubro sudah punya jaminan ataqatan minha wa bidaan minha, akan diperdekakan dari api neraka, wa bidaan minha bakal ditebus dari api neraka, sudah punya jaminan. Wa in saroko, bagaimana orang tersebut selama masa hidupnya di samping dia punya atakah sendiri atau setelah meninggal dia takahin oleh keluarga besarnya, walaupun dia tukang maling, wa in saroko, walaupun tukang maling, wa in zana, walaupun dia tukang zina, wa in saroko wa in jana, sajan tukang maling, tukang zina, asal jangan melaksanakan dosa pamusyrikan, tetap mereka bakal dijamin masuk surga. Walaupun tukang maling, walaupun tukang zina, asal jangan melaksanakan pamusyrikan, pamurtadan, maka barang siapa yang sudah beratakah kubro atau sugro, baik mengatakahi dengan sendirinya selama hidupnya, waima setelah wafat diatakahin oleh keluarga dan masyarakat dan tetangganya, tetap akan mendapatkan jaminan masuk surga. Bagaimana dosa maling? Ya, dosa maling ada bagian. Umpama ada yang dipaling, yang dicolong, itu harus ada haknya adami, saling minta maaf, minta ampun. Ketika masih hidup di dunia, kalau orang yang sudah meninggal diwakili oleh keluarganya, yang punya barang yang dicolongnya sudah meninggal, maka bisa nanti laporan melalui keluarga besarnya. Yang nyolong sudah meninggal, maka yang punya barang yang dicolong masih ada, bisa diwakili oleh keluarga besarnya minta halalnya. Karena itu tubuhnya hak adami, Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum orang tersebut saling memaafkan dan saling mengampuninya. Itu dosa nyolong namanya. Atau umpamanya dosa nyolongnya ke bawah ke akhirat, kira-kira kalau dikatakan sekian persentase, sekian besarnya, itu biasanya kalau punya amal kebaikan, orang yang nyolong ada amal kebaikan lewat sholat sunnahnya waktu selama hidupnya, maka itu pahala ibadah sunnahnya diambil oleh yang bersangkutan. Karena dia pernah dicolong hartanya, bendanya waktu di dunia, belum dihalalkan. Ketika nanti di akhirat, amal kebaikannya orang tersebut diambil oleh orang yang bersangkutan. Semua amal ibadahnya dari amal tambahannya, kalau masih ada sangkut paut dengan orang tersebut, diambil. Ganti orang masih ada utang piutang atau sangkut paut dosa berdosa selama di dunia, maka seluruh amal kebaikannya diambil.
masih ada tetapi amal kebaikannya habis, muflis namanya, banyak utang. Artinya banyak utang, amal ibadah udah habis diambil orang. Ada satu orang dosa dosanya belum saling diampuni, saling ampun mengampuni, maka dosa orang tersebut itu dititipkan kepada orang tersebut. Umpamanya Ki Jaid, orang yang bersangkutan semua udah ngambil amal kebaikannya, tinggal satu orang lagi. Jaid sama Umar masih ada sangkut paut dosa pidosa. Mau ngambil kebaikan si Jaid sudah nggak ada, habis diambil oleh orang lain. Sementara Jaid sama Umar masih ada sangkut paut dosa pidosa, maka dosanya si Umar itu nanti dititipkan kepada si Jaid sesuai dengan aturan dosa per dosanya. Maka si Jaid bisa nanggung jawab dosanya si Umar, walaupun pada akhirnya umpamanya dia banyak sekali nanggung dosa orang lain karena kebaikannya udah habis semua, muflis namanya. Tapi walaupun demikian, orang tersebut yang sudah diatakohi baik dengan sendirinya waima dengan keluarganya, satu waktu pasti bakal masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga, dia pasti bakal mampir ke neraka tahu berapa ribu tahun atau berapa puluh tahun. Jadi artinya barang siapa yang sudah melaksanakan atakah sugro atau kubro, pasti satu waktu jaminan bakal masuk ke surga. Adapun banyak dosa yang ditanggung oleh dia, justru bakal mampir dulu ke neraka atau berapa ribu tahun begitu. Jadi artinya orang yang zikir dengan atakah sugro atau kubro, surat Al-Ikhlas atau la ilaha illallah dikubrokkan dengan bahasa Al-Ikhlas, disugrokkan dengan bahasa la ilaha illallah, meninggal baik dengan sendirinya ataka dulu sebelum meninggal, ataka setelah meninggal diatakahin oleh keluarga besar, jaminan dari Allah satu waktu bakal masuk surga, walaupun dia mempertanggungjawabkan dosa dia dan dosa orang lain yang dititipkan kepada dia dengan berapa ribu tahun ke neraka, satu waktu pasti bakal masuk surga asal matinya membawa iman, membawa Islam, dengan dalil ayat berbicara wabil imani al-haqna, dengan mati membawa iman, membawa Islam, walaupun banyak dosa, lambokot dengan dosa, bakal masuk ke surga, al-haqnya bakal mendapat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panginten para sadaya. Nomor kedua, ada orang meninggal di rumah sakit yang di dekatnya terdapat kuburan umum, namun dari pihak keluarga menghendaki untuk membawa pulang. Bagaimana hukumnya membawa pulang mayit tersebut? Kalau kita melihat kedudukan masalah, barang siapa meninggal di satu tempat, ketika dikuburkan dipindahkan dari tempat meninggalnya tersebut, itu terbagi dua hukum. Ada yang menjatuhkan hukumnya haram, ada yang menjatuhkan hukumnya makruh, namanya naql mayit. Jadi barang siapa meninggal, umpama meninggalnya di Jakarta, giliran dikuburkan di kampung, kalau ketetapan hukumnya barang siapa yang meninggal di Jakarta maka dikubur di wilayah kuburan Jakarta. Tapi kalau meninggalnya di Jakarta dikubur di kita, itu akan mendapatkan dua penjelasan ulama. Satu, ada yang mengharamkan, kedua ada yang memakruhkan.
ada yang makruh, ada yang haram, kecuali bisa dipindahkan kepada tempat yang sangat maslahat. Di antaranya dengan 3 tempat: 1 Maqbarah Nabawi, 2 Maqbarah Makki di Mekah, 3 Maqbarah di Masjid Aqsa. Meninggal umpamanya di satu tempat, dipindahkan, dikuburnya di daerah pekuburan Mekah, di Mina, maka itu boleh. Kenapa? Karena itu adalah makom-makom yang dibersihkan Allah. Meninggalnya di satu tempat, dipindahkan, begitu dikuburkan di Maqbarah Baqi atau wilayah Baqi, dipindahkan dari tempat tersebut ke Baqi jauh, itu tidak masalah, diperbolehkan karena tempat-tempat yang dibersihkan, yang disucikan. Ketiga, meninggal, begitu meninggal dipindahkan kuburannya umpama di Aqsa, di Palestina, di Aqsa, wilayah Aqsa, itu boleh. Kenapa? Karena makom yang sudah dibersihkan. Tapi kalau meninggal di Jakarta, mungkin kias ulama dibawa ke tempat kampung, di kampungnya ada kuburan para wali, mungkin dengan keberkahan para wali, walaupun tidak diharamkan, hanya sekadar makruh, jatuhnya kepada makruh. Jadi berarti kalau meninggal di rumah sakit Pandeglang di Al Barokah, di wilayah situ ada kuburan umum, barang siapa yang meninggal di situ, dikubur di situ umpama, begitu meninggal di rumah sakit umum Al Barokah, begitu dikuburkan, karena keluarganya memohon kepada semua bekerja di rumah sakit, ini mayit akan dibawa pulang, artinya dikuburkannya di daerah masing-masing, nggak masalah, silakan. Cuma itu hukumnya makruh. Ada yang mengharamkan. Kalau pendapat yang haram, di mana-mana meninggal di rumah sakit Al Barokah, di situ ada pekuburan umum, maka harus dikuburkan di situ. Itu penjelasannya ada dalam kitab Nihayatul Muhtaz juz salis kaca ke-36, ke-37, ke-38, 36, 37, 38. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaz juz salis. Wa yahrumu naqlul maiti qabla dafnihi min baladi mautihi ila baladin akhar. Wa yahrumu, haram hukumnya, naqlul mayit, memindahkan mayit, qabla dafnihi, sebelum dipendam, min baladi mauti, dari tempat mautnya, dari mautnya umpama di Jakarta, dinaku dipindahkan ila baladin akhar, ke tempat kita, ke kampung. Itu menurut pendapat ulama ada yang mengharamkan, harusnya dikuburnya di sana, di Jakarta. Yang meninggal di Jakarta, Jakarta. Mahal gitu ya. Kecuali mungkin ada alasan-alasan, satu nggak kebeli kuburannya karena mahal, nggak kebeli, kemungkinan ada alasan-alasan, bisa dipindahkan karena alasannya tidak bisa mengkuburkan di situ karena mahal harga tanahnya, bukan lagi pajak per tahun, itu bisa, mungkin alasan-alasannya. Wakila yukrohu, menurut satu pendapat mah tidak diharamkan, hanya sekadar makruh. Meninggal di Jakarta, dikuburkan di kampung, itu hanya sekadar makruh hukumnya. Li adami ma yadul ala tahrimihi illa ayyakuna bi qurbi Makkah awil Madinah aw Baitul Maqdis, kecuali dipindahkan ke tempat tinggal, umpama bisa dipindahkan ke Mekah, di Mina, di wilayah Mina, atau dipindahkan ke Madinah, di Baqi, wilayah Baqi,
atau ke Baitul Maqdis. Di kuburan umumnya Baitul Maqdis di Masjid Aqsa di sana, itu bisa dipindahkan. Nassa alaihi imamuna radhiyallahu anhu wa in nuzi'a fi subuti anhu man hafidha hujjatan ala man lam yahfad. Jadi simpulnya, barang siapa meninggal di daerah lain, umpamanya meninggalnya di Paneglang, giliran dikuburkan di Badulang, maka itu ada dua pendapat. Menurut pendapat yang pertama haram hukumnya, karena kalau yang meninggal di Paneglang dikuburkan di kuburan umum Paneglang. Menurut pendapat yang kedua dimakruhkan, kalau meninggal di Paneglang dikuburkan di kampung Badulang, itu hukumnya makruh. Harusnya harus di Paneglang, di tempat meninggalnya. Seperti meninggal di Rumah Sakit Al-Barqah di Kabupaten Paneglang, di situ ada kuburan umum, maka harus dikuburkan di kuburan umum di Paneglang. Kalau dibawa ke tempat, ke kampung pribadinya, ke kampung halamannya, jatuhnya hukumnya makruh. Intaha dalam kitab Nihayatul Muhtaz juz salis Soifah 36, 37, 38. Kemungkinan mungkin ada alasan-alasan yang kuat, mungkin bisa, walaupun tidak halal tetap jatuh kepada makruh. Yang ketiga, bagaimana cara merawat jenazah bayi kembar yang lahir dalam keadaan kembar siam, yang meninggal salah satu atau keduanya, bagaimana cara merawatnya? Ada kembar siam, bayi kembar teh retepnya dempet bahasa orang mah aya bayi kembar dempet, itu dempet aya ya rame ya masalah ya masalah rame karena waktunya aya terjadi pada saat aya bayi siam, bayi kembar dempet maot, anu sarsahijina maot gitu. Anu hiji manteu kumaha eta, aya beberapa pendapat di tafsir ulama. Pertama, lamun masih kina bisa diupayakan, serahkan ke dokter, diantisipasi ke dokter kumacarana supaya nu maotna papisah jeung anu masih hidup. Jadi upayakeun tah. Mungkin hal eta nu apal tentang ilmu kedokteran mungkin. Jadi kudu kumaha anu hirup pisahkeun, anu meninggal pisahkeun. Nanti yang sudah meninggal dimandiin, diwuduin, dikapanin, terus disolatin. Kubur terus. Nu hiji mah aman. Tapi lamun teu bisa totalitas karena dempetna total teu bisa, eta teh para sadaya kena diantepkeun, nungguan nyaeta putusna je, lamun bisa putus sorangan tina dempetanana mangga, lamun teu bisa putus terus bae, eta teh tetep kudu ditungguan sampai ka mautna, atawa anu masih kene hirup teh pandiin di mandian gitu, di mandian, di wuduan, kemudian lamun bisa dibungkus deui doang mayit anu geus bae orang hirup kene gitu. Jadi para sadaya kudu dirawat sedemikian rupa, anu maut dikubur, anu eta wayahna lamun masih hirup kene teu masalah, supaya ulah waka dikubur tunggu paeh eta paeh.
karena mungkin biasanya sanyawa iya sanyawa lamun paeh itu eta ge tebal paeh gitu. Sanyawa. Jadi pertama kalau bisa diupayakan lewat kedokteran dipisahkan supaya yang meninggal dirawat secara orang mayit, dimandiin, diwuduin, dikapanin, terus disolatin, dikubur. Kalau bisa, kalau nggak bisa masih tetap bersatu. Yang sudah jadi mayit itu harus dipulasara seperti mayit, dikuburkan. Yang satunya ini yang nggak bisa tetap dirawat, dimandiin secara mandi mayit, kemudian dikapanin, diwuduin, disolatin, tubuhan matinya. Penjelasan dalam kitab dijelaskan, kitab Nihayatul Muhtaj Junsani qala fil bastil anwar qultu law ana sakhsain wulida, kalau ada orang yang melahirkan dua bayi sakhsain ma'an multasikain dempet kurang mah begitu ngelahirkan orokna dua dempet baik kembar. Wa mata ahaduhuma, mati satu di antara dua, mati yang satu. Fa in amkana fasluhu binal hayy min ghairi dararin yalhaqu al hayy wajaba fasluhu. Kalau masih bisa dipisahkan, tidak bisa timbul madarat kepada yang masih hidup, pisahkan. Wa ila kalau tidak bisa dipisahkan, wajaba ayab ala bil mayit al mumkin minal ghusli wa tamkini wa salat, maka kepada bayi yang sudah mati dipulasari seperti mayit. Minal ghusli pandian mayit, wa tamki wa takfini dibungkus mayit, wa salati disolatan salatnya lang mayit. Wa amtanadamu li adami imkanihi, wam tanadapu ngeun ulah waka dipendem tertolak, wam tanadapu katolak dapnu kapendemna diadami imkanihi karena tekongang mendepna anu hirup teh kabawa dipendem. Jadi ulah waka dipendem aya teh si nulis mayit teh wayan tadi rusuh futuhu, bisa jadi tungguan ieu dan pisahna tina dempetna. Mungkin mun mah tetangga sepuruk mah mungkin pasti pisah. Jadi mayitna ulah wakat dikubur, jalma anu hirup masih kena aya ulah dikubur heula, tungguan supaya pisahna tina eta si mayit ya. Mungkin aya geus mayit mah anu hirup teh dirawat sakumaha hirup biasa, diberi dahar, diberi minum, ditunggukeun aya kana sawaktu aya kana beberapa waktuna, mungkin sehari dua hari kek meureun kek coplok tina nu geus paeh mah meureun karena jalma paeh ieu coplok nu ieu masih hirup keneh. Jadi intina begitu, maut mandiin, kapanin, sholatin, tapi ulah waka dipendem karena masih ngahiji keneh jeung nu hirup, tungguan coplokna ieu nu hirup tinu paeh ya. Gitu para sadaya. Wayan tadi rusukutu pain sakoto wajib adabmu ma sakoto, lamun coplok pisah daripada yang hidup maka karak dipendem walaupun ada beberapa hari, 2 hari, 3 hari umpamanya. Begitu putus daripada yang hidup terus aman, yang meninggal baru dikuburkan walaupun ada 2 hari atau 3 hari. Wa in mata ma'an wa kana zakaraini au unsayain busila ma'an. Kalau umpamanya 2 bayi kembar ini, bayi siam, bayi dempet itu meninggal bareng-bareng. Tapi kalau pada laki, bayinya dua-duanya laki,
awil unsayain atau dua-duanya wanita, usilamaan dimandiin berbarengan, wakupina ma'an dibungkus berbarengan, wasolaina alaihima disolatin sama kita berbarengan, wadufina dipendam berbarengan. Adalah kaul zahir, itu menurut pendapat yang zahir. Tapi ada pendapat wayah tamilu ayyuqala yajibu fasluhuma in amkana wa in kana dzakaron wa unsan. Tapi menurut pendapat mah meninggal berbarengan itu bisa dipisahkan, dikuburnya dipisah, dibungkusnya dipisah, disolatinnya dipisah, dimandiinnya dipisah. Itu menurut pendapat. Jadi diputuskan heula gitu. Ya geus payah mun kudu ieuna ngaranna dipisahkeun gitu, dipisahkeun. Nah, dua pendapat sejak nu kadu pendapat mah itu mun mati dipisahkeun heula. Di pandian masih, di solata dibungkus masing, di wuduan di solatan masing, kakarak dipendem geh masing-masing. Itu cek dua pendapat. Jadi pendapatnya ada dua pendapat, di mana-mana seorang ibu melahirkan bayi kembar, bayi siam kembar dempet, apabila meninggal satu di antaranya, kalau bisa masih dipisahkan, kalau tidak timbul darurat, nanti urusan dokter mungkin yang memisahkannya. Kalau tidak timbul darurat, paingkana paslu minal hayy minggir darurun yalhaqul hayya wajib pasu, wajib dipisahkan. Dengan yang hidup dan yang meninggal dipisahkan. Wa ila kalau tidak bisa dipisahkan sehingga timbul darurat karena dempetnya banget, wajib ayab ala bil mait al mungkin minal ghusli, yang sudah meninggal wajib dipulasari seperti mayit, seperti dimandiin, diwuduin, dikapanin, disolati. Wamtanadabnu, tapi jangan dulu dikubur, Liadami imkanihi, karena tidak kongang, tidak imkan untuk menguburkan. Wayan tadi rusukutuhu, tunggu dulu, barangkali begitu meninggal bayi yang masih hidup akan pisah dengan bayi yang sudah meninggal. Barangkali bisa sukut, bisa pisah dengan sendirinya. Pain sakoto wajaba dapuma sakoto, kalau sudah meninggal, kalau sudah pisah dengan yang hidup, pisah yang hidup pisah dengan yang meninggal, maka baru dikuburkan yang sudah meninggal. Jadi tungguan heula ulah waka dikuburkeun, tungguan dope teu poe eta. Tah tina busuk eta panu hirup mah hirup. Tungguan busukna. Ke tungguan busukna mungkin ke sukut. Sukut eta cek urang bisa dicokot ieu, dicabut. Bisa jadi pan bisa putus dengan si mayit teh. Ayeuna mulai busuk mah. Wa mata ma'an, bayi siam tersebut mati berbarengan, wakana zakirain, dua anak laki, aun sayen atau wanita, gusila ma'an, maka dimandiin berbarengan, diwuduin berbarengan, dikapanin berbarengan, disolatin berbarengan, wadupina dikubur pun berbarengan. Hadza qaul dhahir, itu menurut pendapat yang pertama qaul dhahir. Ada pendapat yang kedua, wayah tamilu ayyuqala yajibu pasluhuma, dua nana bayi kembar siam sudah meninggal
maka sebelum dipulasara sebagai mayit itu diputuskan dulu, dipisah antara yang satu dengan yang lain, bisa saja pisah. Setelah berpisah maka dilaksanakan pelaksanaannya, untuk mandinya dipisah, wudunya dipisah, dikapaninnya dipisah, disolatinnya bisa bareng-bareng, tapi kan namanya pisah, dikuburnya pisah. Itu pendapat yang nomor kedua. Itulah antisipasi cara perawatan untuk merawat bayi siam yang meninggal berbarengan, atau satu di antara dua yang meninggal, yang satu tidak, yang satunya meninggal, diupayakan dengan cara hukum yang berjalan di antara seperti tadi cara-caranya. Apakah selamatan dari malam pertama sampai 100 harinya diambil dari harta tirkahnya, boleh apa enggak? Ki Jaid meninggal, hartanya banyak, tirkah banyak ditinggalnya. Kemudian malam pertama selamatan, jangankan malam pertama, termasuk sholat, nyolatin. Pas nyolatin ada amplop, namanya setiap tas sholat di kita itu biasanya bagi-bagi amplop, namanya sholawat. Itu tidak boleh diambil dari tirkah, itu tidak boleh diambil dari tirkah. Sholawat tidak bisa diambil dari tirkah. Kemudian malam pertama baca yasin, baca tahlil, sodakohnya diambil dari uang, dari harta tirkah. Apakah ngutang uang dulu ke orang lain, nanti habisnya tanah tersebut atau saham tersebut dijual dengan harga sekian, dengan uang sekian, atau dijual waktu itu dengan harga sekian, hasilnya dipakai tahlilan, dipakai yasinan, dipakai sodako buatnya malam pertama sampai ke 40 hari, sampai ke 100, itu bukan dari tirkah, tidak boleh. Kalau diambil dari tirkah, satu untuk mandiin, orang yang mandiin mayit butuh biaya, maka boleh diambil dari tirkah. Kemudian bungkus mayitnya harus beli kain kafannya, diambil dari tirkah. Kemudian terus ongkos bawa membusung mayit dari rumah ke kuburan dan untuk gali kuburan bisa diambil dari tirkah. Itu aja, satu bungkus mayit, dua seperangkat mandian dan wudhu seperangkat, tiga membusung bawa ke kuburan, keempat menggali kuburan. Itu aja, selain daripada itu tidak boleh diambil dari uang tirkah, dari harga tirkah. Untuk apa tirkah? Tirkah mah pertama bayar utang si mayit, itu dari tirkah, baru dari tirkah. Untuk yasinan mah dari malam pertama sampai 40 hari sampai 100, ya bukan dari tirkah. Tirkah mah untuk bayar utang, untuk badal haji, gitu, untuk seperti badal haji, dari situ, dari tirkah. Dari malam pertama sampai ke 100, sampai ke ngewuknya, itu dibiayain bukan dari tirkah, dari keluarga harusnya. Penjelasan dijelaskan dalam satu kitab, yubda'u min tirkatil maiti bima ta'alaqa bimainin bi'ainin kazakatin wazanin wa marhunin wa mamata mustarihi muplisan
Pabimuni tajiji mamunihi bimarupi pabidainihi pawasyati min sulsi baki wal bakili warosati bikorobatin au nikahin au lain salih. Jadi pertama yang diambil dari tirkahnya mayit yang berhubungan dengan mayit. Ini mayit sebelum meninggal punya barang yang harus wajib dijakatin dari zakat. Zakat, keluarkan zakatnya dari tirkah mayit. Atau marhun, mayit itu pernah memborahkan sesuatu, gade-gadekan sesuatu dengan uang gadennya jumlahnya sekian sebelum meninggal waktu masih jenengnya, tebusin dulu gadeannya dari tirkah dulu. Waman mata muflisan mustarian muflisan pabimuuni tajiji mamunihi bima'rufin pabidaini hutang mayit dari situ, wawasiatihi wasiat mayit dari situ dari tirkahnya, min sulukil baki dari 1/3 baki harta mayit. Dalam kitab Fathul Wahhab Juz'ani Soifah 2. Kedua, wa mahalu tajhijihi anil maiti wal murad bi tajhij al umur al muun kaujrati taksil wa samanil ba'i wal qubni wal ujratil haqli wal hamli. Ari tempat nak mula sara mayit tina tirkah na mayit hiji biaya ngupahan mandian mayit tina tirkah mayit. Anu kadua samanul ba'i lamun bae si caina nu dipake mandi mayit kudu meuli tina tirkah mayit. Wal kubni bungkus mayit kain kapan kudu meuli tina tirkah mayit. Wa ujratil harfi upah ngeduk kuburan kalau harus diupahin dari tirkah mayit. Wal hamli membusung membawa mayit dari rumah ke tempat kuburannya harus diupahin sekian dan sekiannya dari tirkahnya mayit. Selain daripada itu tidak boleh dari tirkah dari malam pertama sampai 7 hari sampai matang 10 hari sampai ngatusnya bukan dari tirkah, tetapi harus dari kantong pribadi para keluarganya. Orang mah hampir rata-rata gitu aja kalau banatina tirkah. Tirkah mah boga tirkah ditinggal mayitna boga anak-anakna dibagi kayak lewat paroid gitu. Jadi munasabah ing kumadaria bae cek bapana ai karunya ka aing dia tahlilan yasinan sodakon itu karunya ka aing memejih kumadaria bae teu dikubur ge aing teu naon kumadaria bae. Cek mayit ya nu mantak di pihak keluarga anu siap berkorban bikin malam pertama sampai 7 hari sampai 40 hari sampai ngatus dan sebagainya. Barang siapa yang melaksanakan dari malam pertama sampai 40 hari sampai ngatus dari kantong pribadi bukan dari tirkah, itu namanya birrul walidain. Itu namanya birrul walidain. Itu keterangan Mas. Ya, itu keterangan Mas. Kecuali mungkin ada wasiat lamun aing paeh, wasiat mah kudu dituturkeun. Lamun aing paeh bisi ngahaliukeun daria sadugna sampaikeun ka ngatusna sawah anu blok Citeungkeun mah eta keur biaya aing. Karak eta nu kitu. Jalurkeun wasiatna. Teu ngahaliukeun kanu hirup ka anak-anakna. Bisi aing paeh dari apan baroten barogana naon dahar salana geti aing supaya ngahaliukeun dararia aing wasiat lamun aing paeh ti molia sadugna sampaikeun ka ngatusna bahkan ke lamun usim korban pangkorbanankeun aing ku sadia kabehan
itu mah sawah blok Citeung keur aing bekal pae. Karena nu eta kitu para sadaya. Teu bisa elanan mohon elang ngomongkeun kebijakan elanan. Lantaran eta bagian limaan anak boga anak 5 pan eta nu 5 eta kene nu budeuk hatena. Teu sarua. Jadi ieu mah pikeun urang jamal ka mana urang ge pas kitu para sadaya supaya ulah ngalikeun kana hirup urang wasiat ka anak ka pamajikan bisi aing taya umur aing geus boga sisiapan tula 50 juta keur bekal paeh aing. Eta nu eta geus meuje kitu. Wasiatkeun heula supaya ulah jadi ditirkan. Karena nafadat wasiat tuh nembus wasiatna si mayit teh. Eta kudu cepon wasiatna lah. Bakal paeh urang bakal paeh. Aduh, aing ku bakal paeh masalah we. Ayo beres. Telah membudidaya dalam masyarakat apabila ada orang yang meninggal dunia, ada salah satu keluarga yang menanggung jawab hutang pihutang mayit. Apakah mayit tersebut bebas hutang pihutang? Doang nalika rek nyolatan mayit karumpul di masjid gitu. Sok biasa tanya aya perwakilan ti keluargana. Kajagus pangbejakeun ka masyarakat bisi bapak kula boga utang piutang. Kami ahli warisna anu bakal mempertanggung jawab umpan satu di antara kula anu bakal tanggung jawab utang bapak mah datang ka kula. Haji Agus begitu nalika nyerahkeun narek nyolatan di ujung bewarana sok ngomong kieu pala hadirin sadaya menta disaksikeun ku para sadaya ieu maot mayit maotna kalawan teu mau hutang pihutang adapun bilih boga hutang pihutang hadamna parantos dipertanggungjawabkeun ke keluargana dongkap ka keluarga ka dieu maka keluarga siap akan membereskannya pansok kitu teh nya kumaha eta mayit para sadaya kira-kira beres henteu tah hutangna jaga di akhirat eta teh ditangguhkeun lamun keluarga ngomong kitu sesuai jeung omonganana dibayar bebas hutang mayit. Lamun ngohob atawa dibayar mah dibayar ngeun jauh keneh aya kana nungguan heula. Kula mah nek mayar ke cenah ka hutang bapak kula nek nungguan sawah heula laku. Sawah pribadi dan sawah tirka. Eta nungguan aya kana satahuna berarti si mayit ya ditangguhkeun para sadaya. Jadi bebasna eta mayit ya walaupun aya nu pertanggungjawabkeun lamun dibayar kudu pertanggungjawab lamun teu dibayar mah tetep aya tuntutan hak adamina jaga di akhirat itu dicaritakeun dina satu kitab mata saksun wa alaihi dainun wa khalafa malan qadradain aw aksara la tabra'u dhimatu hatta yu'addi anhu walau tahammala al-waliyu aw ghairuhu ad-daina lian takila ila dhimatihi wa yabri'ul maitu bi segati doman lam tubri alal masyhur lam tabro alal masyhur lamun abra yubri'u lam tubri alal masyhur. Jadi kitu para sadaya hiji jalma maot ninggalkeun hutang piutang wa khalafa malan qorodaen ninggalkeun pakaya pas sagedena hutang tirkana ngeun pas-pasan kana hutang wungkul aw aksaro atau leuwih gede hutangna
pakaianna saeutik la tabrau dimatuhu maka teu bebas pertanggungjawabanna sampai ke akhirat eta kecuali dibayarkeun heula tirkahna pikeun mayar hutang hatta yuadi anu walau tahammalal waliu ageru malamun aya wali anu mempertanggungjawabkeun atawa selain wali jalma lian sahabatna geus utang bapa dararia mah ulah nagih ka keluarga tagih ka aing ceuk babaturanna teh utang bapa dararia mah geus ditanggung jawab ku aing payan lian takila ila dimati supaya pindah pertanggungjawaban bapana ka jalma nu bertanggung jawab apakah keluarga atau jalma sejen waya beri ulma itu bisegati doman bebas tah si mayit tina pertanggungjawaban hutang kalau segat aya anu pertanggungjawab gitu ngeun cekal masur mah tacan bebas lam tabro lam tubri alal masur cekal masur mah tacan bebas hutang pihutangna kecuali begitu anu ngaku ditanggung jawab di hutangna dibereskeun kakarak beres akhirat mulai tuntutan jeung boga hutang. Jadi berarti sementara tempokeun heula para sadaya. Ngan malaikat mau nanya hutang heula naam. Cek malaikat hop kira bae kula mulukan nya hutang. Nanya salat jeung nu sejenna bae. Ke lamun hutangna ditebusan dibayaran ku keluarga atau ke pihak orang lain maka bebas hutang pihutangna gitu. Lamun kira-kira teu dibayaran ku pihak keluarga jeung ku nu sejen saya ngomong tagih ka kula efek teu dibayaran tetap di akhirat aya tuntutan kitu para sadaya dina kitab Buqyah Mustarsyidin dina kaca 137 sahifahna sakitu nu kacatur insyaallah. Yang terakhir, bagaimana hukumnya bahan-bahan bangunan masjid seperti kusen, genteng, bata dan lain-lainnya diperjualbelikan? Jadi ada masjid dibangun, begitu direnovasi bangunan masjid, bata, alat materialnya dijual belikan, dijadikan uang, uangnya dimasukkan lagi ke masjid, diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke masjid, kotak infak masjid. Tidak boleh, karena setiap material yang sudah masuk ke masjid itu hampir rata-rata jadi wakaf, hampir rata-rata jadi wakaf. Barang siapa menjual harta wakapan itu tidak sah penjualnya. Al waqfu la yuhabu wa la yuba'u wa la yurasu. Wakapan itu tidak boleh dijual belikan. Bata wakaf dijual belikan, uangnya dimasukin ke kotak infak masjid tidak boleh. Karena itu wakapan mah tidak boleh dijual belikan. Al waqfu la yuhabu wa la yurasu wa la yuba'u, tidak bisa dijual belikan. Al waqfu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Wakapan itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibatkan, tidak boleh dijual belikan. Kecuali juduk kusen masjid diganti, kusen yang sekarang diganti dengan bahan-bahan dari stainless umpama, diganti kusen masjid, juduk namanya, dijual belikan, ada yang mau beli, maka kecuali kusen masjid itu bisa dijual belikan dan uangnya diperuntukkan kembali ke masjid, dikembalikan ke masjid. Tapi kalau yang namanya bata tidak boleh, yang boleh hanya ilal juduk, kecuali kusen masjid
dijual belikan tapi hasilnya nanti dikembalikan ke masjid, itu boleh. Atau khusur amparan masjid permadani, tapi masih ada yang mau beli, dijual belikan, hasilnya dikembalikan ke masjid, itu insya Allah boleh. Selain daripada khusur dan juduk dan khusur tidak boleh. Material masjid termasuk genteng, bata, dan semisalnya dijual belikan tidak boleh, tidak sah, karena nasnya sudah berjalan, al waqfu la yuhabu wa la yuba'u wa la yurasu. Harta wakapan itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Harusnya dari bata kembali ke bata, dari genteng kembali ke genteng. Kalau sudah tidak dibutuhkan oleh masjid kita, gentengnya sekarang M kelas, harganya mahal, mewah. Kalau yang kemarin masjid itu gentengnya genteng kodok, umpama harganya paling juga 500 atau 1000 perak. Genteng kodok itu tidak boleh dijual belikan, tapi bisa dikasihkan kepada masyarakat tetangga sebelah yang lagi membuat masjid, dari masjid kepada masjid, tapi dikasihkan kepada musola tetangga sebelah. Ada yang membangun masjid, sisa-sisa ada yang membuat musola, sisa-sisa bangunan material masjid seperti genteng dikasihkan kepada musola terdekat, tidak boleh, bisa diperuntukkan dari masjid untuk masjid. Harus sama derajatnya dari masjid ke masjid, tidak boleh dari masjid ke musola, apalagi dari masjid ke pondok pesantren, khawatir tidak akan ada satu-satu acan santrinya, nggak bakalan yang betah pada saya. Itulah bedanya wakaf untuk masjid. Mari kita tutup. Alhamdulillah.